Menjadi tuan rumah turnamen bisa dijadikan kesempatan emas untuk mempromosikan berbagai macam keanekaragaman budaya hingga tradisi Nusantara. Walaupun hanya Piala AFF U23, tapi apa salahnya jika turnamen ini bisa dimaksimalkan untuk meningkatkan perkembangan negeri. Dan kebetulan pas banget saat ini sebuah tradisi tanah air sedang menggema di sosial media. Pacu jalur sedang menjadi tren global yang terus mencuri perhatian di berbagai kalangan. Mulai dari artis papan atas, selebgram, streamer, olahragawan, hingga di sektor sepak bola ada juga yang menjadikannya sebagai selebrasi. Termasuk di Piala AFF U23, tren ini menjadi penarik para pemain dan penggemar yang menyaksikan. Mulai dari pemain Indonesia sendiri, Jens Reven, hingga tim lawan pun ikut-ikutan. Meski kemarin laga pembuka di GBK berlangsung sepi, kini dengan terus meningkatnya sorotan dan ekspektasi penggemar, membuat laga akan makin ramai dihadiri supporter yang mendukung langsung dari tribun. Turnamen sepak bola butuh sebuah branding untuk menjadi pembeda dan akan menjadi sebuah identitas yang akan melekat. Salah satunya dengan menggunakan sebuah tradisi seperti saat Piala Dunia antar klub kemarin, di mana CWC berlangsung tak jauh dengan budaya Amerika. Mulai dari standar upacara pertandingan hingga di jeda babak pun, jika kita teliti lebih jauh, maka akan ada perbedaan besar, yakni istirahat halftime bisa sampai setengah jam, 2 kali lipat dari biasanya. Begitupun dengan turnamen Piala AFF U23 yang mencoba menyatu dengan atmosfer sepak bola tanah air. Mulai dari laga pembuka, para penggemar sepak bola ASEAN sudah disajikan dengan selebrasi yang tengah viral. Pacu jalur menjadi sebuah tren ikonik soal budaya Nusantara. Hal ini diperankan oleh Jens Reven saat menjebol gawang Brunei Darussalam. Meski berakhir dengan omelan dari Coach Gerald Van den Broek, namun tren ini menjadi pengingat soal tradisi Indonesia yang sedang melambung tinggi di dunia. Hal ini pun berpengaruh ke tim lawan yang pada akhirnya mengikuti. Bukan hanya Indonesia yang larut dalam irama budaya ini, tim tamu perlahan mulai terpengaruh. Termasuk Vietnam, salah satu kandidat kuat juara yang kini sudah menapakkan kaki di bumi Garuda sekaligus tim bebuyutan. Sesaat setelah mendarat, tak banyak basa-basi, mereka langsung menggelar latihan intensif. Lapangan sudah disiapkan, fasilitas lengkap, dan sambutan ramah, semua berjalan tanpa kendala berarti. Tuan rumah menunjukkan kelasnya, bukan hanya di atas lapangan, tapi juga dalam cara menyambut para tamu dari negeri seberang. Satu hal yang menarik, meskipun Vietnam datang dengan target besar, yakni memboyong trofi pulang ke Hanoi, mereka tak menampik bahwa tekanan sudah terasa sejak menginjakkan kaki di tanah air. Kim Sang-sik, sang pelatih, sempat mengungkapkan kekhawatirannya soal beban yang menimpa anak asuhnya. Namun ternyata, tekanan itu justru ditanggapi dengan cara yang tak biasa. Bukan dengan raut tegang, bukan dengan pelatihan militer, melainkan dengan senyum dan tarian. Benar, tren pacu jalur tak hanya menular ke fans dan selebritas, tapi juga memasuki ruang ganti lawan. Salah satu pemain Vietnam terlihat menirukan gerakan ikonik dari tradisi Riau itu. Dengan santai, dengan percaya diri, dan sangat sedikit senyum geli. Mereka bukan sedang meremehkan, mereka justru sedang ikut merayakan. Inilah kekuatan budaya, yang tak harus dipaksakan, tapi bisa mengikat. Yang tak harus diteriakan, tapi bisa memikat. Dan kini, dari balik latihan serius yang penuh peluh, terselip satu hal baru yang menyatukan para rival. Rasa ingin tahu dan rasa hormat pada budaya yang sedang mendunia. Rasanya tak berlebihan jika dikatakan pacu jalur bukan sekedar tradisi. Ia telah menjelma jadi diplomasi tak tertulis antar bangsa. Dan rupanya, pengaruh budaya Indonesia tak terhenti hanya pada selebrasi dan tarian. Karena selain Vietnam yang larut dalam irama, Laos datang dengan rasa ingin tahu yang lebih dalam. Bukan hanya tentang sepak bola, tetapi tentang kehidupan. Dari 9 tim tamu yang bertanding di Piala AFF U23, Laos
menjadi yang paling terlihat menikmati momen mereka di Indonesia. Bukan sebagai misi militer, bukan pula sekedar perjalanan formal, tapi lebih seperti liburan yang dibumbui oleh semangat kompetisi. Ya, salah satunya seorang staf dari tim Laos dengan raut wajah bahagia dan tubuh santai menikmati sore Jakarta yang hangat dan penuh denyut kehidupan. Ia tersenyum memandang lalu lintas yang padat, hiruk-pikuk kota yang asing tapi terasa menyenangkan. Inilah momen yang tak bisa dilatih di lapangan, pengalaman yang tak bisa ditiru di sesi pemanasan, dan mungkin hanya bisa dirasakan di negeri yang bernama Indonesia. Tapi tak hanya sampai di situ. Ketika malam datang dan gemerlap kota menyala, para pemain Laos kembali menunjukkan sisi manusiawi mereka. Tak ada sepatu bola, yang tersaji malam itu adalah kuliner khas Nusantara, sate. Satu gigitan dan ekspresi berubah. Ada kejutan pedas yang menyerang, tapi senyum tetap mengembang. Ya, mereka makan sate hingga gulai khas Nusantara. Mungkin para pemain Laos tak paham betul apa itu sambal kacang, tapi rasa itu berbicara tanpa perlu bahasa. Dan mungkin beberapa hari lagi mereka akan mencoba menu legendaris lainnya seperti nasi goreng pinggir jalan, rendang rumah makan Padang, atau bahkan seblak panas nan pedas dari Bandung. Siapa sangka, turnamen ini bukan hanya menjadi ajang unjuk strategi, tapi juga unjuk rasa dalam arti yang sesungguhnya. Namun di balik gegap gembita budaya dan selebrasi viral, terselip satu kenyataan yang tak bisa disangkal soal tribun masih kosong. Laga pembuka Timnas U23 melawan Brunei Darussalam di Stadion Utama Gelora Bung Karno berlangsung sunyi. Kursi-kursi merah megah yang biasanya berguncang oleh lautan manusia, kali ini hanya dipenuhi 2.000 jiwa. Bandingkan dengan laga Timnas Senior, yang membuat stadion ini nyaris meledak oleh 70.000 pasang mata dan suara. Mungkin ini soal ekspektasi. Brunei di atas kertas terlalu ringan untuk dijadikan tontonan menegangkan, dan skor akhir 8-0 hanya mempertegas hal itu. Tapi justru dari sinilah titik balik bisa dimulai. Karena dengan tren yang mulai naik, dengan budaya yang menarik fans luar negeri, dengan selebrasi yang jadi viral, kini saatnya AFF U23 bukan hanya jadi ajang pertandingan, juga jadi magnet kebanggaan. Erick Thohir, sang penggerak roda sepak bola Indonesia, melihat celah ini sebagai peluang. Ia melihat bahwa potensi penonton akan meningkat drastis di laga selanjutnya, sekitar 30.000 kursi menjadi target. Dan sorotan kini beralih ke laga berikutnya saat Indonesia versus Filipina. Laga yang dianggap lebih menantang, lebih seimbang, dan tentu lebih layak untuk disaksikan langsung di stadion. Apalagi sorotan ASEAN kini sedang mengarah ke Indonesia. Dari pacu jalur, ke kuliner, ke atmosfer stadion, ini saatnya menunjukkan bahwa kita bukan hanya kuat di lapangan, tapi juga di tribun. Dan publik tahu, Malaysia juga akan datang dengan dendam. Setelah kalah dari Filipina 0-2, mereka tak akan main-main saat bertemu Garuda. Inilah yang membuat turnamen ini layak disaksikan langsung, bukan karena lawan mudah, tapi karena kini tensi mulai terasa. Pada intinya, turnamen sepak bola bukan sekedar adu strategi dan skor di atas lapangan. Sebaliknya, inilah panggung besar di mana identitas, budaya, dan semangat bangsa ikut tampil di depan. Piala AFF U23 2025 mungkin hanyalah ajang usia muda, tapi dampaknya jauh lebih luas dari yang dibayangkan. Dari selebrasi pacu jalur yang jadi ikon viral, hingga sambutan hangat yang menghipnotis tim-tim tamu, Indonesia tengah menunjukkan bahwa kekuatan sejatinya tak hanya datang dari kaki para pemain, tapi juga dari denyut budaya yang hidup di setiap sudut negeri. Ketika Vietnam ikut menari, Laos ikut mencicipi sate, hingga pemain-pemain asing larut dalam hangatnya atmosfer lokal, maka yang sedang terjadi bukan cuma pertandingan, tapi pengaruh.
Dan saat sorotan ASEAN tertuju ke tribun, kamera terarah ke selebrasi, serta media sosial penuh dengan potongan-potongan budaya Nusantara, maka satu hal menjadi jelas. Sepak bola kita sedang jadi tuan rumah yang sesungguhnya. Kini, tinggal bagaimana kita menjaga momentum, karena bukan tidak mungkin dari ajang sederhana ini lahir pengaruh besar. Semua ini tentang bagaimana dunia melihat kita, bukan sekedar sebagai tim, tapi sebagai bangsa yang penuh warna dan daya tarik. Mari ramaikan stadion, rayakan budaya, dan dukung Garuda. Itu dia ceritanya hari ini dari JL Report. Kalau kamu suka videonya, jangan lupa klik like-nya dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Masih banyak cerita seru lainnya, langsung cek video di sebelah. Karena di sini, kita bukan cuma nonton, kita hidup bareng Garuda. Sampai ketemu di video selanjutnya.